Hai, minasan, kembali lagi dengan saya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ke bab 11 ya. Jadi di bab 11 ini kita akan belajar watashi no sukina koto. Watashi no sukina koto. Jadi suatu atau hal-hal yang saya sukai. Kemudian di sini juga ada donna manga ga suki desu ka? Donna manga ga suki desu ka? Jadi kamu suka komik yang bagaimana? Seperti itu. Jadi anata no shumi wa nan desu ka? Yasumi no hi nani o shimasu ka? Jadi di sini nanti harapannya kalian bisa menanyakan hobi ya. Hobi Anda apa? Terus apa yang sering Anda lakukan di hari libur? Seperti itu. Nah, ini akan kita bahas. Oke, kita langsung saja masuk ke slide berikutnya. Nah, kemudian selanjutnya yang pertama yang kita bahas adalah shumi wa nang desu ka? Shumi itu bisa dibilang kegemaran, hobi, seperti itu ya. Nah, dengan belajar pola kalimat ini, nanti diharapkan kalian bisa menanyakan atau memberikan jawaban sederhana ketika ditanya mengenai hobi. Kemudian kita akan bahas sedikit rumus bagaimana caranya menyatakan hobi atau menanyakan hobi. Yang pertama di sini rumusnya adalah en wa nang desu ka. En itulah kata benda, mungkin bisa langsung saja kita masukkan shumi wa. Shumi ya. Shumi wa nang desu ka? Apa hobi Anda? Nah, di sini juga kata tanya nang atau apa ini dapat digunakan untuk bertanya mengenai berbagai topik. Kemudian pada bab ini digunakan untuk bertanya mengenai hobi seseorang. Kemudian di slide ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana caranya menanyakan hobi ya. Misalkan tadi kita bisa belajar shumi wa nang desu ka? Shumi wa nang desu ka? Kemudian caranya menjawab adalah anime ga suki desu. Jadi katakan dulu apa yang kalian sukai ya. Misalkan ada anime tadi ya, ada sports, setelah itu baru ga suki desu. Atau kalau misalkan lebih dari satu, itu bisa juga menggunakan partikel to seperti Tokusho to eiga desu. Tokusho to eiga desu. Nah, nanti lawan bicaranya akan menjawab, "So desu ka? Ii desu ne." Watashi mo desu. Jadi kalau misalkan mempunyai hobi yang sama, itu bisa dijawab dengan watashi mo desu. Oke, kemudian saya akan putarkan audio. Silakan dengarkan dan silakan diikuti latih pengucapan kalian. 趣味は何ですか？アニメが好きです。そうですか。趣味は何ですか？読書と映画です。いいですね。趣味は何ですか？アニメが好きです。そうですか。趣味は何ですか？読書と映画です。いいですね。Ini nanti akan ada beberapa pertanyaan buat kalian, tapi pertama-tama silakan perhatikan gambar dan beberapa kosakata yang ada di samping ya, dari A sampai I. Yang pertama itu ada sports, terus ada ongaku, terus ada eiga, terus ada dokusho, terus ada kaimono, ryori, game, manga, anime. Nah, kemudian tugas kalian adalah menjawab atau mencari jawaban dari pertanyaan shumi wa nang desu ka? Shumi wa nang desu ka? Apakah hobi atau kegemaran mereka? Pilih jawabannya dari gambar A sampai I, kemudian isi atau tulis di kolom 1, 2, 3, 4, sampai 6 ini. Oke, oke. Kemudian Sensei akan memutarkan audionya, silahkan disimak. 1、趣味は何ですか？ゲームです。へえ、ゲームですか。2、趣味は何ですか？趣味？買い物が好きです。そうですか。3、趣味は何ですか？アニメが好きです。ああ、アニメ。4、趣味は何ですか？趣味は読書と映画です。読書と映画。いいですね。5、趣味は何ですか？スポーツです。あと、料理も好きです。いいですね。6、趣味は何ですか？音楽が好きです。音楽、私もです。
Nah, kemudian silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Nah, kemudian di slide ini tugas kalian adalah simaklah audio, lalu isi bagian yang digarisbawahi atau bagian yang kosong ya. Jadi silakan dengarkan dulu audionya, setelah itu silakan isi bagian yang digarisbawahi. 趣味は何ですか？ゲームです。アニメが好きです。読書と映画です。スポーツです。あと、料理も好きです。Kemudian silakan cek dan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei bagikan. Kemudian, tema kita di slide ini adalah Dragon Ball ga daisuki desu. Dragon Ball ga daisuki desu. Saya sangat amat senang Dragon Ball. Nah, di sini nanti harapannya kalian mampu bertanya jawab mengenai hobi dan kegemaran. Oke, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Kemudian di slide ini kita akan belajar tentang dona. Dona plus kata benda. Kata dona ini mempunyai arti seperti apa ataupun apa yang diletakkan di depan nomina. Seperti dona sports yang artinya olahraga apa, olahraga seperti apa, dan digunakan ketika meminta penjelasan mengenai nomina tersebut. Pada bab ini digunakan ketika menanyakan suatu karya atau jenis olahraga, film maupun musik. Kemudian selanjutnya, coba perhatikan contoh yang ada di sini. Donna sports ga suki desu ka? Donna sports ga suki desu ka? Yang artinya Anda suka olahraga apa? Atau Anda suka olahraga seperti apa? Seperti itu. Dan kemudian kita akan lanjut lagi di slide berikutnya. Kemudian di slide ini kita akan belajar tentang amari. Pertama-tama arti kata amari ini adalah tidak terlalu, ya. Dan biasanya kata amari ini selalu diikuti oleh bentuk negatif, baik itu nanti kata sifat i ataupun kata sifat na. Nah, biasanya ini digunakan untuk menyatakan frekuensi. Seberapa besar, seberapa suka kita dengan sesuatu, itulah arti yang terkandung di dalam amari ini. Kemudian perhatikan contoh berikut. Sports wa amari suki janai desu. Sports wa amari suki janai desu. Saya tidak begitu suka olahraga. Saya tidak terlalu suka olahraga. Dan sebagainya. Kemudian di slide ini kita akan coba mempraktekkan atau mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari di awal. Seperti contohnya, shumi wa nang desu ka? Terus jawabannya adalah sportsu desu. Terus kita tanya lagi, donna sportsu ga suki desu ka? Basketball to suie ga suki desu. Terus kemudian kita akan mencoba menggunakan sportsu suki desu ka? Hai, suki desu. Basketball ga daisuki desu. Kemudian kalau tidak terlalu suka bisa menjawab dengan amari suki janai desu. Terus nanya lagi, nani ga suki desu ka? Manga ga suki desu. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan putarkan audio, silakan disimak dan didengarkan baik-baik dan silakan ikuti dan latih pengucapan kalian. 1、趣味は何ですか？スポーツです。どんなスポーツが好きですか？バスケットボールと水泳が好きです。 2、スポーツ好きですか？はい、好きです。バスケットボールが大好きです。スポーツ好きですか？あまり好きじゃないです。何が好きですか？漫画が好きです。1、趣味は何ですか？スポーツです。どんなスポーツが好きですか？バスケットボールと水泳が好きです。 2、スポーツ好きですか？はい、好きです。バスケットボールが大好きです。スポーツ好きですか？あまり好きじゃないです。何が好きですか？漫画が好きです。
Kemudian di slide ini, tugas kalian adalah mula-mula simaklah percakapan tanpa melihat teks atau naskah. Terus kemudian carilah apa hobi kedua orang tersebut. Pilih jawaban dari A sampai I yang ada di dalam kotak. Silakan disimak dan cari jawabannya. じゅんじゅんさんの趣味は何ですか？スポーツです。へえ、どんなスポーツが好きですか？バスケットボールと水泳が好きです。張さんはスポーツ好きですか？スポーツはあまり好きじゃないです。そうですか。じゃあ何が好きですか？私は漫画が好きです。どんな漫画が好きですか？そうですね。ドラゴンボールが大好きです。ああ、いいですね。Kemudian, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Kemudian di slide ini, tugas kalian adalah mendengarkan kembali percakapan yang tadi, tapi di sini ada kelebihannya karena kalian bisa melihat teks atau naskahnya. Kemudian, carilah apakah yang disukai oleh kedua orang ini. Silakan ditulis nanti di kolom yang sudah tersedia. じゅんじゅんさんの趣味は何ですか？スポーツです。へえ、どんなスポーツが好きですか？バスケットボールと水泳が好きです。張さんはスポーツ好きですか？スポーツはあまり好きじゃないです。そうですか。じゃあ何が好きですか？私は漫画が好きです。どんな漫画が好きですか？そうですね。ドラゴンボールが大好きです。ああ、いいですね。Kemudian, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Kemudian, di slide ini tugas kalian adalah pertama-tama simaklah audio yang akan saya putar, kemudian isilah bagian yang digarisbawahi. Silakan ditulis dengan kosakata apa nanti. Ya, oke. Oke, langsung saja kita dengarkan audionya. どんなスポーツが好きですか？バスケットボールと水泳が好きです。どんな漫画が好きですか？ドラゴンボールが大好きです。スポーツはあまり好きじゃないです。ドラゴンボールが大好きです。Kemudian, seperti biasa, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Kemudian di slide ini, kita akan masuk ke tema kita yang ketiga, yaitu Uchide Yukuri Shimasu. Uchide Yukuri Shimasu, artinya bersantai di rumah. Di sini nanti harapannya kalian mampu bertanya jawab mengenai kebiasaan yang dilakukan pada saat hari libur. Oke, kita langsung saja masuk ke slide berikutnya. Oke, baiklah minasan. Jadi di slide ini kita akan belajar tentang frekuensi ya. Jadi frekuensi seberapa lama, seberapa sering kita melakukan sesuatu itu bisa menggunakan yang pertama ada itsumo, ada taite, ada yoku, tokidoki, terus ditambah dengan kata kerja bentuk mas ya. Terus yang berikutnya yang di bawahnya itu ada amari sama zengzeng ya. Jadi sama sekali tidak terlalu amari itu tidak terlalu, zeng-zeng itu sama sekali, ya. Dan biasanya diikuti bentuk negatif atau kata kerja bentuk negatif atau maseng. Kemudian coba perhatikan di bagian bawah ya. Di sini ada cara menyatakan frekuensi dan tingkatan. Nah, di sini sudah ada itsumo, taite, yoku, tokidoki, amari, zenzeng. Itsumo ini bisa dibilang selalu, ya. Taite ini biasanya, yoku ini sering, tokidoki ini kadang-kadang, amari ini tidak terlalu, zenzeng ini bisa diartikan sama sekali tidak, ya. Namun perlu diingat di sini ketika dia menggunakan amari dan zengzeng ini berarti diikuti oleh kata kerja bentuk negatif atau bentuk maseng atau bentuk nai nantinya. Kemudian, mari kita cek salah satu contoh yang sudah ada di sini,
Ini misalkan, Yasumi no hi wa taite eiga o mimasu. Yasumi no hi wa taite eiga o mimasu. Jadi, biasanya pada hari libur itu dia nonton gitu. Kebanyakan nonton lah, bisa dibilang seperti itu. Terus ini ada spotsu wa zenzen shinai ne. Spotsu wa zenzen shinai ne. Karena di sini zenzen, jadi diikuti bentuk nai. Spotsu wa zenzen shinai ne. Kemudian di slide ini kita akan belajar tentang partikel to dan partikel de. Partikel to ditempatkan setelah nomina yang menyatakan orang, berfungsi untuk menunjukkan orang yang bersama-sama melakukan sesuatu aktivitas atau orang yang diajak melakukan aktivitas ya. Kemudian partikel de. Partikel de ditempatkan setelah nomina yang menyatakan tempat, berfungsi untuk menunjukkan tempat dilakukan suatu aksi atau kegiatan. Kemudian selanjutnya, Sensei akan memutarkan audio, jadi silakan perhatikan percakapan berikut. Jadi silakan latih pengucapannya juga. Jadi mari kita simak audionya. 休みの日はいつも何をしますか？そうですね。大抵、うちでゆっくりします。スポーツはしますか？はい、時々します。夫と公園でテニスをします。休みの日はいつも何をしますか？そうですね。大抵、うちでゆっくりします。スポーツはしますか？いいえ、あまりしません。休みの日はいつも何をしますか？そうですね。大抵、うちでゆっくりします。スポーツはしますか？はい、時々します。夫と公園でテニスをします。休みの日はいつも何をしますか？そうですね。大抵、うちでゆっくりします。スポーツはしますか？いいえ、あまりしません。Kemudian tugas kalian pada slide ini adalah pertama-tama perhatikanlah ilustrasi yang ada pada layar. Kemudian dengarkanlah audio yang akan saya putarkan sambil melihat dan memperhatikan ilustrasi yang ada di sampingnya. 休みの日 A、音楽を聴きます。 B、本を読みます。 C、テレビを見ます。 D、スポーツをします。 E、掃除をします。 F、洗濯をします。 G、料理をします。 H、ゲームをします。 I、散歩をします。 J、買い物をします。 K、勉強します。 L、ゆっくりします。 休みの日 A、音楽を聴きます。 B、本を読みます。 C、テレビを見ます。 D、スポーツをします。 E、掃除をします。 F、洗濯をします。 G、料理をします。 H、ゲームをします。 I、散歩をします。 J、買い物をします。 K、勉強します。 L、ゆっくりします。 Kemudian tugas kalian berikutnya adalah simaklah audionya, lalu pilihlah jawaban dari A sampai L. 1、休みの日は本を読みます。 2、休みの日はゲームをします。 3、休みの日はゆっくりします。
4、休みの日は音楽を聴きます。5、休みの日はテレビを見ます。6、休みの日は散歩をします。7、休みの日は掃除と洗濯をします。8、休みの日は買い物と料理をします。9、休みの日は日本語を勉強します。10、休みの日はスポーツをします。Kemudian, silakan cocokkan jawaban kalian dengan kunci jawaban yang telah Sensei share. Kemudian, tugas kalian adalah mendengarkan audio, kemudian carilah jawaban tentang bagaimana cara keempat orang ini untuk menghabiskan hari liburnya. Jawabannya itu ada di gambar A sampai D. Silakan disimak dan cari jawabannya. 1、ミゲルさん、休みの日はいつも何をしますか？そうですね。私はいつも掃除と洗濯をします。あと、よく友達と買い物をします。そうですか。2、のみんさんは？私は家でゆっくりします。そう。うちで何をしますか？大抵映画を見ます。時々日本語を勉強します。へえ、偉いですね。テレビは見ますか？ああ、テレビはあまり見ません。3、森田さんは休みの日は何をしますか？外でスポーツをします。スポーツ、いいですね。どんなスポーツをしますか？大抵夫と公園でテニスをします。あと時々一人でジョギングをします。へえ、いいですね。4、西川さんは？休みの日はうちでゴロゴロ。ゴロゴロ？布団でゆっくり。ああ、時々パチンコをするかな。パチンコ？何ですか？日本のゲーム。そうですか。スポーツは？スポーツは全然しないね。Kemudian, silakan cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang telah Sensei share. Kemudian di slide ini, simaklah sekali lagi seberapa sering mereka melakukan aktivitas tersebut. Pilihlah jawaban dari A sampai K dan tuliskan pada bagian bertanda kurung. 1、ミゲルさん、休みの日はいつも何をしますか？そうですね。私はいつも掃除と洗濯をします。あと、よく友達と買い物をします。そうですか。2、のみんさんは？私は家でゆっくりします。そう。うちで何をしますか？大抵映画を見ます。時々日本語を勉強します。へえ、偉いですね。テレビは見ますか？ああ、テレビはあまり見ません。3、森田さんは休みの日は何をしますか？外でスポーツをします。スポーツ、いいですね。どんなスポーツをしますか？大抵夫と公園でテニスをします。あと時々一人でジョギングをします。へえ、いいですね。
4、西川さんは休みの日はうちでゴロゴロ。ゴロゴロ布団でゆっくり。時々パチンコをするかな。パチンコ？何ですか？日本のゲーム。そうですか。スポーツはスポーツは全然しないね。Kemudian, seperti biasa, silahkan cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang telah Sensei share. Kemudian tugas kalian berikutnya adalah dengarkan atau simaklah audio berikut, kemudian isilah bagian yang digarisbawahi. Silakan disimak dan dicari jawabannya. 休みの日はいつも何をしますか？いつも掃除と洗濯をします。大抵映画を見ます。よく友達と買い物をします。時々日本語を勉強します。テレビはあまり見ません。スポーツは全然しないね。友達と買い物をします。うちでゆっくりします。外でスポーツをします。夫と公園でテニスをします。Kemudian, silahkan cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang telah Sensei share. Kemudian di slide ini kita akan belajar tentang SNS. SNS itu sebenarnya media sosial sih ya. Kalau di sini mah medsos seperti itu ya. Jadi nanti kalian bisa tahu atau mengetahui profil orang. Misalkan lihat Instagram, jadi tahu profil orang itu. Terutama kalian akan mampu membaca profil sederhana seseorang di media sosial, serta mampu memahami apa yang disukai orang tersebut. Seperti apa penjelasannya, kita langsung saja ke slide berikutnya. Kemudian di slide ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa melihat profil orang, atau misalkan kita tertarik dengan unggahan orang, jadi kita pengen tahu nih, atau pengen kepoin medsosnya dia, itu kita bisa tahu itu nanti kegemarannya dia apa, kesukaannya apa, hobinya apa, seperti itu. Jadi itu nanti ada, ini misalkan seperti Instagram sih ya, tetapi ini namanya di sini ada Flashgram ya, saya juga nggak tahu ini apa, mungkin ini juga sama atau mirip dengan Instagram. Nah di sini ada dua orang, yang pertama itu ada Mayumi, terus ada yang berikut, yang di sampingnya ada Yukiko. Nah, di sini kita lihat di bagian bawah namanya ini dia tinggal di mana kita tahu. Terus hobinya apa kita bisa tahu. Nah, kemudian Yukiko-san juga sama, ya. Jadi kesukaannya apa kita tahu, ya. Misalkan ya Yukiko-san ini sukanya musik, shopping, fashion, dan sports. Jadi kita tahu nih kegemaran orang ini dengan melihat profilnya. Nah, itu yang dipelajari di slide ini. Kemudian berikut ini adalah beberapa kanji yang wajib kalian hafalkan, seperti yomimasu, seperti kikimasu, seperti mimasu, hong, tomodachi, nani, dan ini wajib kalian hafalkan, silahkan hafalkan sendiri ya. Setelah itu silahkan praktekkan dengan mengetik di HP kalian, di komputer kalian, dan bisa juga di laptop. Jadi sambil melatih dengan mengetik, walaupun tidak menulis tangan, itu biasanya dengan mengetik saja, itu biasanya cepat memahami. Jadi silahkan dicoba.